Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di Lasi Bandung. Perkenalkan, nama saya Arya, nama saya Tangguh, nama saya Muhammad. Nama saya Bella. Nama saya Natasha. Nama saya Deva. Nama saya Anita. Video ini berjudul tentang stok ke Museum Bank Indonesia di Kota Tua. Tujuan kami berkunjung ke Museum Bank Indonesia di Kota Tua untuk mempelajari sejarah tentang perbankan di Indonesia. Selain itu, kami juga mempelajari tentang perekonomian pada saat masa kerajaan, masa penjajahan, dan setelah penjajahan atau kemerdekaan. Ya. Alasan kami memilih kunjungan ke Museum Bank Indonesia karena kami ke Museum Bank Indonesia tertarik terhadap koleksi dan arsitektur bangunan mewah dan megah. Sekian salam pembuka dari kami. Selamat menikmati videonya. Terima kasih. No plans on a Saturday. No plans, I could head your way. Halo guys, hari ini kita mau ke Museum Bank Indonesia yang terletak di Jakarta. Nah, sekarang kita udah di jalan nih. Ngomong-ngomong, ini kita naik kereta ya dari Bekasi. No plans, I could head your way. Wanna get to you, but honestly, I don't know how. It's me against the world, I don't need to doubt. Welcome to my story. Hi, hello, my name is Keith. I make music in my room like 7 days out of the week. I don't speak about my past a lot. Honestly, I talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita ada di Museum Bank Indonesia untuk tugas sejarah minat. Kita dari kelompok 2. I've been all in my head, so you know this vision is everything I have right here. But I really need a break. Yeah, I know I gave you space. Really wanna see your face. Okay, that's the truth. My emotions make the move to the rhythm of my life. I know that you've been doing fine. Nah, ini kita sudah di loket pembayarannya guys. Untuk biaya masuknya gratis ya untuk pelajar. No plans on a Saturday. No plans, I could head your way. Wanna get to you, but honestly, I don't know how. It's me against the world, I don't need to doubt. No plans on a Saturday. No plans, I could head your way. Wanna get to you, but honestly, I don't know how. It's me against the world, I don't need to doubt. Open up your note, yeah, that hit me really hard. If you have a special friend, just make sure y'all don't fall apart. Out the dark, into the light, all of your visions, they come into life. When you dig deep in your soul, when you ditch your ego, yeah. It's getting kinda cold out, do you wanna hang out with me? I feel so lost if we don't speak. I rock my chucks with the blue jeans and I stay afloat. I don't know what I'm doing, I focus on improving. Gotta keep it moving, through the confusion, keep the peace, yeah. No plans on a Saturday. No plans. Dapat senilai emas di Golden Station. Kepada Nusantara sudah sebulan sejak 5 tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia. Dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga $10.000 emas. Maraknya perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Jadi di sini ya jenis-jenisnya ada lalu dan ini. Pokoknya ada ini, ada cendana. Ya, langsung aja lanjut ke dalam dulu. Nah, di sini tuh ada oke. Terus kan Nusantara yang udah lama, lalu 500 tahun. Juga terkenal, oh ini dari Banten. Nah, terkenal juga di kalangan para pedagang dan pelaut dunia. Di sini ada lava dan tuli. Terus di sini ada lada pepper. So ada kayu manis cinnamon. Wanna get to you, but honestly, I don't know how. It's me against the world, I don't need to doubt. Ini merupakan program lintas dari jalannya rempah. Harga rempah semakin mahal mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara pada akhir abad ke-15.
Laut pedagang Portugis dengan bantuan Paus Arab berhasil menemukan jalan laut mengitari Afrika menuju Nusantara. Jalur ke timur yang misterius pun terbuka sudah. Para pedagang barat berdatangan dan membuka loji-loji di kota-kota pelabuhan Nusantara. Pada abad ke-17, Banten misalnya berkembang menjadi kota pelabuhan yang kosmopolitan. Ilustrasi salah satu gelombang kekuatannya ini diceritakan dalam gambar jurnal Johan Cuypers adalah petualang dunia dari Amsterdam dari 1655 sampai 1658. Niyolov ikut dalam delegasi VOC yang menghadap Kaisar Cina. Setelah pulang jurnal, perjalanannya pun diterbitkan. Buku itu merupakan salah satu buku yang paling banyak terjual pada masa itu. No plans on a Saturday. No plans, I could head your way. Wanna get to you, but honestly I don't know how. Jadi ini ada nama-nama penjelajah dunia. Ini ada Marco Polo. Dia itu pada tahun 1290 dia diutus Kublai Khan mengantar putri Kokachin dari Mongol ke Persia melewati perairan Nusantara. Lalu ini ada Laksamana Cengho. Dia memimpin 7 ekspedisi ke Laut Selatan dengan ratusan jumlah raksasa dan ratusan ribu awak keseluruhan. Lalu ada Juan Sebastian Elcano, dia dari Spanyol. Dia membuka jalan laut baru pada tahun 1921 melalui perairan dari Maluku, singgah di timur, kemudian bergerak ke barat daya. Bahkan dia juga menyeberangi Samudra Hindia hingga ujung selatan Afrika. Lalu ada yang keempat ada Alfonso de Albuquerque menduduki Malaka pada tahun 1511. Setelah Malaka, sasaran berikutnya adalah Maluku. Yang kelima ada Cornelis de Houtman, pemimpin armada pertama Belanda ke Hindia Timur. Ekspedisinya penuh kekerasan dan pemberontakan. Yang keenam ada Sir Henry Middleton, membawa 4 kapal tua ke Nusantara pada 1604. Ini adalah salah satu contoh mata uang yang berasal di daerah-daerah yang ada di Aceh. Contohnya seperti ini, yang ada di Asahan seperti ini, Sumatera Utara seperti ini. Terus di sini juga ada Nias, ada Riau, ada Jambi, Bukit Tinggi, Cepu, Madienta, Kediri, Madiun, Surakarta. Yang masih baik lagi lah. Ada dari Sumatera Barat juga, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bojonegoro, Kedus, Surakarta, dan Madiun. Potensi ekonomi lokasi kuncinya, bank-bank pemerintah diberdayakan sebagai agen pembangunan dengan kuncuran kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI yang suku bunganya rendah dan persyaratannya ringan. Sekitar 80% dari total kredit yang diberikan berasal dari kas BI. Potensi ekonomi lokal didorong demi peningkatan ekspor migas maupun berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya. Kelangkaan pasokan, permintaan pangan dan sandang berhasil diatasi dan kesempatan kerja pun yang pertama ada pada tahun 1983 pada tanggal 1 Juni, yang kedua 1985 pada tanggal 1 Februari, yang ketiga pada tahun 1986 12 September,
Dan yang tahun keempat ada 1988 pada tanggal 27 Oktober. Yang kelima ada 1991 pada tanggal 28 Februari. Yang keenam ada tahun 1992 pada tanggal 25 Maret. Yang ketujuh ada 1993 pada tanggal 29 Mei. Yang ke-8 1995 pada tanggal 25 Januari. Dan yang terakhir ada 1997 pada tanggal 26 Maret. Jadi tujuan kita untuk mengunjungi museum ini itu untuk melunasi tugas yang diberikan oleh Ibu Anis dan Pak Rido untuk tugas akhir dalam mata pelajaran sejarah minat dan sejarah wajib. Alasan kami memilih Bank Indonesia sebagai tempat kunjungan kami ialah karena kami ingin mengetahui sejarah lebih mengenai perkembangan perekonomian serta segala aspek yang ada dalam Bank Negara Indonesia. Tegar jalan-jalan ke kota tua pengen sekali-kali Keluarga ya, jadi nggak sendirian. kota tua sekarang lebih enak ya, kayak zaman dulu. Sekarang lebih bersih, menata, lebih enak lah kayak zaman dulu. Oh iya, jadi jelas lebih enak ya. Iya, lebih nyaman. Bagus itu museum Bank Indonesia-nya buat ini buat belajar, buat anak-anak, untuk memperkenalkan uang zaman dulu sampai ke uang sekarang. Oh. Mantap, sekarang mah beda nggak kayak zaman dulu. Oke. Oke, sama. Kayaknya cukup sampai sini aja ya guys perjalanan kita hari ini. Makasih udah ngikutin kita sampai selesai. Bye guys. Ini nih ketua kelasnya nih. Ketua perencana rampok.